Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang pintar, salih dan salihah, apa kabar semuanya? Karena dari kemarin hujan terus ya, semoga semuanya selalu sehat dan tidak sakit. Amin. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, kita belajar kembali bersama Bu Aura dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kita sekarang mau belajar yang judulnya apa ya? Yang judulnya Wudu dan Tata Cara Berwudu sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ya wudu yang benar itu? Sebelum dimulai pelajarannya, seperti biasa, jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillah, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Baik, Bu Aura jelaskan, kalian simak ya. Yang pertama, berwudu. Wudu adalah menggunakan air yang suci pada wajah, tangan, kepala, dan kaki. Dan sifat khusus menurut syariat yang disertai dengan niat sebelumnya. Ya, jadi berwudu itu menggunakan air yang bersih, yang suci, dan mengenakan kepada wajah, tangan, kepala, dan kaki. Dan itu semua memiliki sifat khusus yang menurut syariat dan disertai niat sebelumnya. Selanjutnya, wudu dilakukan sebelum sholat dan termasuk bagian syarat sahnya sholat. Ya, jadi sebelum sholat itu kita wajib banget berwudu. Karena kalau nggak berwudu, nanti sholat kita tidak sah, tidak diterima. Jadinya harus berwudu dulu. Berwudu dilakukan ketika berhadas kecil, seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Jadi setelah melakukan hadas kecil, kita seharusnya berwudu ya. Selanjutnya, tata cara berwudu sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara yang benar nih, yang seperti Rasulullah ajarkan. Yang satu, berniat karena Allah Ta'ala. Berniat ikhlas semata-mata karena Allah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan mengharapkan keridhaannya. Ya, jadi harus ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah, gitu. Harus ikhlas dalam berniat. Jika tidak berniat karena Allah Ta'ala, tetapi karena manusia atau selain manusia, maka termasuk syirik. Syirik adalah dosa yang sangat besar. Jadi kalau niat itu hanya karena Allah, ya, bukan karena manusia atau selain manusia. Karena kalau niatnya untuk manusia atau selain manusia, itu termasuk syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, dan syirik itu termasuk dosa yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Jika berniat karena Allah Ta'ala, tetapi dicampuri keinginan agar dilihat dan dipuji manusia, maka itu termasuk riya. Riya itu ingin dipuji oleh manusia, gitu ya, itu namanya riya. Dan riya menyebabkan dosa dan mengurangi pahala. Jadi gak boleh riya ya. Selanjutnya, jika tidak berniat, maka amal jadi sia-sia dan tidak mendapatkan pahala, seperti sholat ketika tidur. Jadi kalau kita tidak niat karena Allah, jadi pahalanya gak dapet. Jadi amal yang kita buat sia-sia gitu ya. Maka berniatlah karena Allah Ta'ala. Berniatlah bersungguh-sungguh dalam hati. Yang kedua,
membaca basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali dan menyela-nyela di antara jari jemari kedua tangan. Seperti yang ada di gambar ya. Kedua telapak tangannya dibasuh sebanyak 3 kali dan jari-jari jemarinya jangan lupa menyela-nyela jari jemari kedua tangan. Yang keempat, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung atau yang dimaksud dengan istinsyak dengan tangan kanan dan mengeluarkannya atau istinsar dengan tangan kiri 3 kali seperti yang ada di gambar. Berkumur-kumur dan istinsyak atau menghirup air ke hidung dengan tangan yang kanan. Kemudian airnya dikeluarkan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka ya. Jadi mukanya dibasuh. Dan yang mempunyai jenggotnya di sela-sela, menyela-nyela jenggot agar dagunya terkena air ya. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dari ujung jari atau siku, lalu menggosok-gosokkan air ke lengan sebanyak 3 kali, seperti gambar di sini. Membasuh kedua tangan sampai siku, ya, dan menggosokkan air ke bagian lengan di sini, gitu. Paham ya? Dan yang ketujuh, mengusap seluruh kepala, kemudian menjalankan tangan yang masih basah hingga tengkuk. Kemudian membasuh telinga dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, seperti yang tertera di gambar. Mengusap ke seluruh kepala seperti ini. Lalu dari kepala jalan ke belakang ke tengkuk. Ya, dibasahi dengan tangan. Kemudian dari tengkuk jalan ke arah telinga, membasuh telinga dengan memasukkan jari ke dalam telinga, jari telunjuk ya, seperti yang ada di gambar. Untuk yang akhwat atau perempuan yang berkerudung, jika tidak memungkinkan melepaskan kerudungnya, boleh mengusap bagian atas kerudungnya sebagai pengganti, ya. Kemudian yang ke-8, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, disertai menyela-nyela jari kaki. Dimulai dengan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri sebanyak 3 kali, seperti yang ada di gambar. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki itu di daerah sini. Dan disertai menyela-nyela jari kaki. Dan kaki kiri juga seperti itu ya. Yang ke-9, harus tertib atau berurutan. Seluruh tata cara wudhu yang disebutkan dari nomor 1 tadi sampai nomor 8 dilakukan secara berurutan. Tidak boleh acak-acak, tidak boleh nomor 4 dulu baru nomor 1 ya, nggak boleh. Jadi harus dari pertama sampai tadi nomor 8. Yang ke-10, berdoa. Setelah wudhu semuanya selesai, terus berdoa. Doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya apa? Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa.
Tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang atau bersuci. Hadis riwayat Muslim. Begitu ya tata cara berwudu. Jadi setelah berwudu jangan lupa untuk berdoa. Alhamdulillah, sekarang kita telah memasuki tugas. Di sini ada 2 tugas. Yang pertama, lakukan gerakan berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah secara berurutan. Dan yang kedua, hafalkan doa setelah berwudu, ya. Lalu, jika sudah dikerjakan, disetorkan ke Bu Aura menggunakan video. Ya, nanti kalau sudah selesai, terus kirim ke Bu Aura videonya. Sekian pembelajaran kita. Alhamdulillah, syukron. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.